Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi kita pada pembelajaran tema 8, subtema 3, usaha melestarikan lingkungan. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk pada pembelajaran. Syarat air bersih. Syarat air bersih yaitu 1. Syarat fisik, antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 derajat sampai 25 atau dikatakan sejuk, tidak meninggalkan endapan. Syarat yang kedua yaitu syarat kimiawi, tidak mengandung bau kimia beracun, tidak mengandung zat kimia berlebihan, cukup jodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Faktor yang mempengaruhi kualitas air. Faktor fisik yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas air dapat dilihat langsung melalui fisik. Kamu baca pada tampilan ibu ini. Nah, sekarang faktor biologi. Faktor yang mempengaruhi dilihat dari ada tidaknya organisme mikro pada air. Contohnya kamu baca sendiri. Faktor kimia yaitu karakteristik kimia air, menyatakan banyaknya senyawa kimia yang terdapat di dalam air. Anak-anak ibu, bisa kamu baca pada tampilan ini. Nah, cara menjaga kualitas air. Contohnya menyiram tanaman dengan air bekas cuci bahan makanan. Kemudian menutup keran saat tidak digunakan. Memanfaatkan sumber air dan air yang efisien. Tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Melakukan reboisasi di lahan yang kosong. Kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air. Nana ibu, perlu kamu ingat, kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran air antara lain menebang pohon di hutan secara liar, membangun permukiman di daerah resapan air, menangkap ikan dengan bahan peledak atau racun, membuang sampah di sungai, membuang limbah pabrik yang tidak tersaring ke laut, membuat limbah detergen, membuat limbah deterjen ke sungai. Akibat pencemaran air, penyebab terjadinya banjir, sumber air bersih menghilang, sumber penyakit. Pencemaran air sangat merusak ekosistem, hilangnya mata pencaharian bagi nelayan. Menemukan informasi dari bacaan Hari Air Sedunia. Anak-anak ibu,
dapat kamu baca di halaman 105. Kamu baca di bukumu halaman 105, Hari Air Sedunia. Nah, kita masuk ke pembelajaran SBDP, yaitu gambar cerita. Pengertian dari gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Gambar cerita juga berfungsi untuk memperjelas suatu alur atau isi cerita, menarik perhatian pembacanya, atau sekedar mengungkapkan perasaan atau pesan dari pembuatnya. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering, menggunakan pensil warna, arang, kapur, dan krayon, dan teknik basah dengan menggunakan cat air dan atau cat minyak dan tinta. Ciri-ciri gambar cerita yaitu: 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, anak-anak ibu, ini adalah tampilan contoh pada halaman 108. Nah, anak ibu dapat kamu lihat contoh-contoh gambar cerita atau cerita bergambar. Pada pembelajaran IPS, jenis kegiatan ekonomi. Pengertian: produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi dibagi menjadi distribusi langsung, yaitu penyaluran barang dari produsen kepada konsumen secara langsung. Distribusi tidak langsung yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen menggunakan jasa perantara seperti agen, pedagang besar, dan toko kelontong. Sedang konsumsi adalah kegiatan yang menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Keuntungan usaha ekonomi. Kegiatan, jenis, orang yang diuntungkan, keuntungan yang diperoleh. Nah, contohnya petani. Jenis, produksi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang mengkonsumsi beras dari petani. Keuntungan yang diperoleh, masyarakat dapat mengkonsumsi beras setelah diolah menjadi nasi. Berikutnya, penjual semen. Jenisnya distribusi. Orang yang diuntungkan, masyarakat yang melakukan pembangunan. Keuntungan yang diperoleh, pembangunan menjadi lancar. Nah, dapat kamu baca pada tampilan ibu untuk contoh berikutnya. Nah, anak-anak ibu, sekian dulu penjelasan ringkasan dari pelajaran kitab 1, 2, dan 3. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih.